warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Perkenalkan, nama saya Fatma Saryati, guru SMA Negeri 3 Palu. Saya bertugas di SMA Negeri 3 Palu sejak tahun 2000 hingga saat ini. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi semakin pesat. Cara pembelajaran pun sudah jauh sangat berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai pendidik, saya sangat tertarik dengan model-model pembelajaran, terutama model pembelajaran yang ada pada kurikulum Merdeka, yaitu platform Merdeka Mengajar. Apakah Ibu dan Bapak Guru sudah pernah mengenal pembelajaran berdiferensiasi? Ya, mungkin Ibu dan Bapak Guru sering mendengar dalam kegiatan webinar maupun pelatihan dan sosialisasi. Tetapi mungkin masih banyak yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas. Ibu dan Bapak Guru tentunya sering menjumpai saat belajar di kelas ada beberapa siswa yang selalu bercerita hingga teman di kelasnya merasa terganggu. Sebagai pendidik, saya pun merasa resah dengan keadaan ini. Sampai akhirnya saya menemukan solusinya di modul pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Yuk kita ikuti bagaimana prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Ya, alhamdulillah baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ya, bagaimana kabarnya? Sakit. Oh, sakit. Baik, kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit segera diberikan kesehatan kembali supaya bisa bersama-sama lagi ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ekonomi, tetapi nantinya kita akan masuk pada pembelajaran yang menggunakan model terbaru ya. Namun sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas. Berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, pada kita berdoa menurut agama dan kegiatan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Setelah berdoa, kegiatan selanjutnya saya melakukan apersepsi atau mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya dengan meminta beberapa siswa untuk menyebutkan apa saja yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah itu saya melanjutkan materi yang akan dibahas. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dilakukan dengan menentukan proses pembelajaran berdiferensiasi yang mencakup mulai dari diferensiasi proses, diferensiasi konten, serta diferensiasi produk. Saya memulai pembelajaran di kelas 11 IPA 2 dengan melakukan diferensiasi proses. Diawali membuat instrumen asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif melalui Google Form dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kesiapan belajar murid kelas 11 IPA 2. Kemudian saya menganalisis hasil dari Google Form untuk mendapatkan kelompok murid kesiapan belajarnya sesuai minatnya dan gaya belajarnya. Dari hasil asesmen tersebut, saya memperoleh murid yang memiliki gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Sedangkan berdasarkan minat siswa, ada yang memiliki minat di bidang seni musik, menggambar, dan menulis. Lalu saya melanjutkan dengan menanyakan dan juga menawarkan kepada murid kelas 11 IPA 2 untuk membuat kesepakatan kegiatan belajar yang mereka inginkan. Setelah tercapai kesepakatan kelas, melanjutkan dengan membagi kelompok siswa menjadi 6 kelompok, yang nantinya setiap kelompok akan menyusun produk pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Setelah memetakan siswa berdasarkan kebutuhan belajarnya, lalu saya merancang pelaksanaan pembelajaran dengan memilih model pembelajaran problem based learning. Dalam kegiatan inti pembelajaran, saya melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan sintak model pembelajaran problem based learning. Langkah yang pertama, dengan menampilkan terlebih dahulu video tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Video pembelajaran ini dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik
untuk memenuhi kebutuhan siswa yang memiliki gaya belajar visual. Selain gambar, di dalam video terdapat suara yang dapat didengarkan oleh siswa yang memiliki gaya belajar auditori. Dan bagi siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, bisa mengamati bahan-bahan belajar yang sudah dipersiapkan yang nantinya dapat dipraktekkan. Aktivitas di kelas yang telah dilakukan itu merupakan proses diferensiasi konten. Sedangkan dalam diferensiasi produk, saya meminta masing-masing kelompok mempresentasikan kasus sesuai gaya belajar yang berbeda-beda, yaitu kelompok gaya belajar visual dengan mempresentasikan gambar-gambar pengangguran di Indonesia yang diperoleh dari berbagai sumber, lalu dijelaskan oleh masing-masing anggotanya. Sedangkan kelompok gaya belajar auditori dengan menceritakan. Kemudian untuk gaya belajar kinestetik dengan mempraktekkan langsung. Di akhir kegiatan, siswa memberikan kesimpulan dan juga refleksi. Jadi dari pembelajaran hari ini yang saya rasakan adalah banyak suasana baru dan saya juga lebih mengenal berbagai metode belajar yang baru. Contohnya juga tadi kita sebelum belajar kita membuat perjanjian di kelas, itu tadi diberikan sticky notes. Terus bagi saya pengalaman belajar pagi hari ini itu sangat menyenangkan, dan bagi kita itu untuk siswa-siswa di sini kita memiliki pengalaman baru dalam model-model pembelajaran terbaru dalam pembelajaran kurikulum merdeka.